Pernahkah kamu melihat ikan mati yang tampak sangat hidup? Hidup ikan seperti sebuah pertunjukan. Kulit ikan yang tidak serius seperti daging busuk. Hobi dia, melakukan serangan mendadak. Dia adalah pelopor dalam dunia berpura-pura mati. Dia adalah yang terhebat dalam dunia berpura-pura mati. Dialah, demi dirinya sendiri, dan ikan yang ditusuk di kedua sisinya. Sekali gerakan, bisa menguasai segalanya. Berbaring sambil berusaha. Tapi ikan-ikan tidak mungkin tertipu setiap saat. Semuanya sama saja. Maka dia memutuskan untuk mengganti posisi dan mencoba lagi. Dan kali ini, dia ingin mati dengan lebih sempurna. Bertekad untuk menjadi seekor ikan yang bijak. Bahkan bisa menipu hantu. Ikan besar pasti bodoh. Hidup tidak mudah. Ikan-ikan merasa terasing. Mengingat betapa kerasnya dia berusaha. Saya memutuskan untuk membantunya secara lisan. Hidup ikan seperti sebuah pertunjukan. Kalah oleh kentut. Tapi kembali ke topik. Hal sepele ini murni karena dia tidak bisa menahan diri. Gerakan kecil yang berlebihan. Ini bukan masalah. Yang memperparah keadaan adalah Satpol PP datang. Jadi setelah dimarahi dengan omongan panjang, dia tetap memilih. Pergi mati saja. Lingkungan baru. Awal yang baru. Dia yakin bahwa ikan asin pasti akan punya hari untuk bangkit. Tapi tetap saja ikan asin. Tidak masalah, saya akan turun tangan. Selanjutnya adalah saat untuk menyaksikan keajaiban. Akhirnya dia berhasil menipunya. Benar-benar tidak sia-sia usaha saya. Begitu, berpura-pura sebentar lalu mati. Terus berpura-pura terus mati. Harus diakui, ini adalah seekor ikan yang tidak tahu hidup atau mati. Itu adalah vampir yang membuat tanaman ketakutan. Sementara itu juga merupakan monster pembunuh. Hanya dengan satu saja, dapat berkembang biak menjadi 40 juta dalam sebulan. Kutu daun. Ini adalah sejenis yang terlihat lucu. Sebenarnya adalah hama yang malang dan tidak dicintai. Ia khusus menghisap getah tanaman. Jika sebuah pertanian hanya disusupi satu kutu daun, dalam waktu singkat, hanya beberapa minggu, akan dihancurkan olehnya. Meskipun ukuran kutu daun hampir sama dengan semut. Namun, kemampuan reproduksinya sangat menakutkan. Bayinya yang baru lahir sudah hamil. Lebih cepat dari yang belum menikah. Ibu kutu daun seolah-olah melahirkan putri dan cucunya sekaligus. Dan setiap kutu daun dapat melahirkan 80 lagi setiap minggu. Hanya membutuhkan waktu sebulan. Kutu daun ini dapat mengembangkan sebuah legiun yang lebih dari 40 juta. Tanaman di pertanian. Menghadapi taktik lautan serangga seperti kutu daun. Pestisida rusak dari petani sudah tidak efektif lagi. Mereka harus mulai menyelamatkan diri. Tanaman akan melepaskan sinyal kimia saat diserang kutu daun. Akan mengeluarkan sinyal kimia untuk meminta bantuan. Sinyal ini akan menarik musuh alami kutu daun. Kumbang kepik datang untuk menyelamatkan. Namun kumbang kepik yang sendirian. Menghadapi ledakan jumlah kutu daun. Hampir tidak memiliki peluang menang. Yang bisa mengalahkan sihir. Ini adalah jenis sihir yang lain. Kumbang kepik akan bertelur dengan gila di dekat kutu daun. Larvanya akan menetas sebelum kutu daun memiliki sayap. Bersiap untuk terbang ke daerah lain sebelum menyerang. Kumbang kepik yang baru menetas meskipun tidak menarik, namun memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Mereka akan menghisap kutu daun seperti menghisap jeli. Setiap kumbang kepik dapat membunuh lebih dari 5.000 kutu daun. Mereka yang sudah memiliki sayap, kutu daun yang ingin terbang pergi, akan ditangani oleh ibu kumbang yang menjaga di samping. Mengingat tanaman akan mencari bantuan dari luar, kutu daun pun tentu tidak mau kalah. Mereka juga memiliki mitra strategis mereka sendiri, semut hitam. Bagi semut hitam, kutu daun seperti orang tua yang memberi makan mereka. Mereka biasanya mengandalkan pujian kepada kutu daun, menghasilkan nektar yang membuat kutu daun merasa nyaman. Nektar ini sangat menggoda. Merupakan cairan manis yang disekresikan setelah kutu daun menghisap getah tanaman. Tidak hanya semut hitam yang akan ketagihan menghisap. Tidak hanya makanan hitam. Bahkan ibu kumbang pun sulit untuk menolak.
terlena di dalamnya dan tidak bisa keluar. Ketika larva kumbang melakukan pembantaian besar-besaran terhadap kutu daun, semut hitam juga melakukan serangan balik. Mereka menyemprotkan asam semut, kemudian menggunakan rahang yang kuat, mengusir kumbang ke bawah. Dan kumbang tentu saja tidak mau kalah. Bantuan luar yang mereka panggil adalah makhluk berkaki dua yang menakutkan. Kakek tua ini sangat jahat, menggunakan teknologi dan tindakan yang kejam. Dengan sembarangan menyerang, semut hitam dan kutu daun yang dibunuh pun hancur berantakan, melarikan diri dengan panik. Belalang ini hanya melihatnya sebentar, langsung disemprotkan dengan lendirnya. Terhadap makhluk yang melakukan tindakan cabul pada belalang, yang bernama cacing beludru. Meskipun ukurannya sangat kecil, panjangnya hanya beberapa sentimeter. Namun cara berburu sangat futuristik. Di balik penampilannya yang cerah, kulitnya mirip dengan stroberi. Dipenuhi dengan organ sensor getaran. Digunakan untuk melacak mangsa. Dengan lebih dari 40 kaki pendek, membuatnya merayap tanpa suara. Tanpa mengeluarkan suara langkah, setelah mencapai jarak tembak yang efektif, ia berhenti sejenak, bersiap untuk menyerang. Belalang malang ini tampaknya belum menyadari bahaya yang akan datang. Kedua belah pihak hanya bertukar tatapan, yang membuat belalang menggaruk kepalanya dengan canggung. Detik berikutnya, cairan lengket yang panas dari cacing beludru menyemprot ke arah target. Cairan dengan viskositas tinggi ini akan mendingin dan mengeras dalam beberapa detik. Mangsa yang terjebak tidak memiliki kemungkinan untuk melarikan diri. Mereka hanya bisa menyerah dan menjadi hidangan di meja cacing beludru. Selanjutnya, pemimpin akan tampil. Organ yang bergerak cepat ini adalah lidah kolibri. Lidahnya berbentuk seperti bulu. Kecepatan menjilati nektar mencapai 20 kali per detik. Alasan mengapa begitu cepat adalah karena persaingan di alam sangat kejam. Berat kolibri seberat selembar kertas. Untuk berhenti berputar di udara dan menghisap nektar, ia dapat mengibaskan sayapnya lebih dari 200 kali per detik. Ini sangat menguras energi mereka. Jadi kolibri harus makan setiap beberapa menit. Mereka tidak hanya menghadapi risiko kelaparan kapan saja. Saat makan cepat, kita juga harus waspada terhadap kemunculan si tua enam, paruh kolibri yang panjang tajam seperti belati. Di atasnya dipenuhi dengan gigi. Ini adalah senjata ampuh mereka untuk memperebutkan nektar. Beberapa orang suka menyebar gosip di belakang. Mengambil makanan dari sesama untuk memberi makan diri sendiri. Saya juga perlu tumbuh lebih tinggi. Dan ada satu jenis kolibri. Dalam proses evolusi, menemukan jalur yang tidak biasa. Pisang ekor kalajengking. Bunga berbentuk bulan sabit. Nektar yang melimpah dan memuaskan. Namun, paruh sebagian besar spesies kolibri tidak dapat menjangkaunya. Tidak bisa makan. Sementara kolibri hijau tersembunyi telah berevolusi dengan paruh yang panjang dan melengkung. Ini memungkinkan mereka untuk dengan mudah menghisap nektar dari bunga pisang ekor kalajengking, menghindari persaingan dengan kolibri lainnya. Namun pada akhirnya, mereka juga tidak bisa lolos dari rencana si tua enam. Tungau bunga juga memakan nektar dari bunga pisang ekor kalajengking. Mereka berukuran lebih kecil dari jarum. Namun, porsi makan mereka sangat mengesankan. Sebuah tanaman pisang skorpion dengan cepat disedot habis oleh mereka, untuk menuju ke bunga berikutnya. Mereka mengincar kolibri hijau. Mereka membangun pesawat terbang yang mengikuti angin. Mengingat ukuran mereka, kecepatan tungau bunga hampir secepat ceetah. Mereka menyelesaikan makan sebelum kolibri. Kemudian dengan cepat merangkak ke paruh kolibri. Bersembunyi di lubang hidung kolibri. Menumpang penerbangan gratis menuju kuncup bunga berikutnya.